Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel ini. Saya sebagai perwakilan kelompok 10 akan menghadirkan podcast dengan tema LGBT dan HAM. Oleh sebab itu, kita dapat melihat apakah perbedaan di antaranya itu signifikan atau tidak, dan juga berpengaruh terhadap opini publik atau tidak. Bisa cek di podcast setelah ini. Bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu wassalamu ala anbiya wa musalin wa ala ali wasobi wasalim amabad. Kembali lagi bersama kami dalam acara podcast keagamaan bersama kelompok 10. Kali ini kita akan membahas terkait tema yaitu LGBT dalam dunia modern. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Habibi dengan NIM 17 dan rekan saya Farel Tegar Venarial dengan NIM 10205240080. Perkenalkan, nama gua Andrian Dika Rafif dengan NIM 91. Nama saya Kakak Setria dengan NIM 61. Nama saya Faris Aiman Wicaksono dengan NIM 43. Saya Ilham Yoga dengan NIM 56. Baik, kita mulai dari fenomena yang paling banyak muncul ya di media sosial ini, yaitu banyak narasi LGBT yang mengangkat isu HAM dan kebebasan individu. Menurut kalian bagaimana fenomena ini dilihat dari kalangan Gen Z? Oke, dari saya sendiri, dia digital ini narasi seperti my body my choice and kebebasan berekspresi sangat mudah tersebar melalui media sosial, terutama Gen Z yang tumbuh di perkembangan zaman modern ini. Tetapi dalam hal ini dalam internet cenderung lebih terbuka terhadap berbagai perbedaan, sehingga isu ini sering diterima tanpa kajian yang lebih dalam. Baik, lanjut. Menarik. Lalu bagaimana ya jika dikaitkan dengan konsep HAM itu sendiri? Mungkin kalau dikaitkan dengan HAM sendiri memang menjamin hak setiap individu untuk hidup dan mendapatkan perlakuan yang adil. Nah, namun juga dalam konteks Indonesia, HAM itu tidak bersifat mutlak. Dalam UUD 1945 pasal 28J disebutkan bahwa penggunaan hak dan kebangsaan harus mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum. Nah, karena itu perdebatan mengenai LGBT sering muncul karena adanya perbedaan pandangan antara kebebasan individu dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Lanjut. Jadi kalau dari sudut pandang Islam sendiri, bagaimana posisi isu ini ya? Kalau dalam Islam sendiri, pembahasan tentang hubungan sesama jenis itu udah dijelaskan melalui kisah Nabi Lut. Untuk lebih jelasnya itu terdapat di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Jadi ayat tersebut menjadi dasar bahwa praktik hubungan sesama jenis itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dari sudut pandang hukum Islam sendiri, itu perilaku tersebut dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan fitrah yang telah Allah tetapkan bagi manusia. Oh gitu. Begitu. Baik, jadi selain dari sisi hukum Islam, apakah ada tujuan syariat yang berkaitan dengan isu ini? Nah, kalau yang aku ketahui ini ya, kan dalam masyikat syariah kan terdapat konsep hifzun nasal atau menjaga keturunan nih. Salah satu tujuan syariat itu adalah menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, hubungan sesama jenis itu dipandang tidak sejalan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga keturunan dan struktur keluarga. Lalu bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa muslim ketika menghadapi fenomena ini di lingkungan sekitar kita, misalkan di sekitar kampus? Jadi sebagai muslim kita tuh perlu membedakan mana perbuatan yang baik sama buruk. Nah, di Islam sendiri kan mengajarkan kalau kita harus menolak perbuatan yang dianggap salah, tapi kita harus tetap menghormati martabat manusia. Maka dari itu kita menghindari adanya perundungan, penghinaan maupun pengucilan. Selain itu, pendekatan yang dapat dilakukan adalah pendekatan preventif dan kuratif.
Nah, pendekatan preventif ini dilakukan dengan cara pendidikan karakter, agama, sama lingkungan pergaulan yang sehat. Sedangkan pendekatan kuratif itu dilakukan dengan memberikan pendampingan, konseling, dan dukungan pada setiap individu yang memerlukan bantuan. Oke, pendekatan yang dapat dilakukan adalah preventif dan kuratif, yaitu preventif dilakukan melalui pendidikan karakter. Banyak kampus sekarang itu menerapkan sistem pendidikan karakter untuk menanamkan jiwa karakter yang kuat pada masing-masing mahasiswa. Kemudian untuk melalui itu juga kita dapat memahami agama, ditanamkan nilai agama lebih dalam terhadap jiwa pendidikan dalam di lingkungan kampus. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan terkait lingkungan pergaulan yang sehat. Itu di mana kampus sekarang banyak menerapkan pendidikan karakter untuk pengenalan lingkungan pergaulan yang sehat dan tidak menjerumus kepada kesalahan atau kemaksiatan. Nah, dari diskusi hari ini kita memahami bahwa isu LGBT ini terutama pada atas nama HAM ya, ini merupakan persoalan yang kompleks dan perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, baik sosial, hukum maupun agama. Nah, mungkin bisa disimpulkan untuk cara 5 kita. Jadi dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, itu dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pandangan Islam, kebebasan sendiri itu bukanlah hal yang mutlak, tapi kebebasan itu tetap memiliki batas dalam hal yang sudah ditentukan oleh nilai agama, moral, sama tanggung jawab kepada Allah. Nah, untuk menyikapi adanya perbedaan, kita harus tetap menjunjung akhlak dan menghormati sesama manusia. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber dan teman-teman yang telah menyimak diskusi ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kami telah mendiskusikan mengenai LGBT atas nama HAM. Jadi terdapat beberapa sudut pandang yang telah disampaikan yang dapat kita pahami bahwa isu LGBT ini merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan aspek-aspek hak asasi manusia itu sendiri. Terlibat juga hak asasi sosial, psikologi, budaya, serta agama juga. Nah, dalam perspektif Islam, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Sehingga Islam mengajarkan untuk memperlakukan setiap orang dengan adil, tanpa penghinaan, tanpa kekerasan, dan tanpa diskriminasi yang merendahkan harkat manusia. Namun, Islam juga memiliki batasan nilai dan aturan moral yang bersumber dari Al-Quran atau Sunnah. Nah, salah satunya dalil yang sering dijadikan landasan dalam pembahasan LGBT ini yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Nah, selain itu juga Allah juga berfirman pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang memiliki arti, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan dia antarmu rasa kasih. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, mayoritas ulama memahami bahwa Islam mengajarkan hubungan pernikahan dan hubungan seksual yang dibenarkan hanyalah antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa perbedaan pandangan terhadap perilaku tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan perundungan. Tetapi bagaimana kita memperingatkan dan mengajak kembali saudara-saudara kita yang sesat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, oleh karena itu sebagai generasi muda dan masyarakat yang hidup di tengah keberagaman, kita perlu mampu untuk membedakan antara menghormati hak dan martabat dengan menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku berdasarkan keyakinan yang kita punya. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita
dan memperkuat sikap kritis kita terhadap penyimpangan yang ada di lingkungan kita, serta menumbuhkan rasa hormat kepada sesama tanpa meninggalkan nilai-nilai yang kita yakini. Saya selaku moderator 1 mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, terutama moderator 1 sampai 5 dan juga host yang telah mensukseskan podcast agama ini dari awal hingga akhir. Wa'il kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.